Pada video bagian awal ini kita akan membahas mengenai apa yang menjadi materi awal untuk materi survei geometri. Dalam pembahasan kali ini kita mulai dengan tentang aksioma insidensi, tapi sebelumnya kita akan memberikan gambaran secara umum tentang unsur-unsur yang diperlukan sebelum kita berbicara mengenai aksioma insidensi ini. Tentu sebelumnya kita perlu mengetahui deretan istilah terkait dengan definisi aksioma dan teorema. Pertama, kita diberikan misalnya istilah aksioma. Aksioma itu sendiri adalah pernyataan yang kita terima tanpa mesti dibuktikan. Jadi tanpa ada buktinya kita terima, itu namanya aksioma. Dan ini yang mendasari nanti lahirnya yang disebut dengan teorema maupun definisi. Kemudian adapun definisi yang lahir dari aksioma misalnya bersama dengan unsur-unsur yang lainnya, jadi ada nanti unsur tambahan. Adapun definisi itu definisi sendiri. Itu untuk membedakan suatu objek yang kita bicarakan itu masuk dalam golongan tersebut atau tidak. Jadi seperti dia mirip kalau kita namakan penamaan lah sepertinya. Kemudian konsep yang selanjutnya ada itu yang berasal dari aksioma maupun mungkin dari definisi juga dan dari unsur lainnya. Ada istilah teorema. Yang kita katakan teorema di sini adalah pernyataan yang bernilai benar, tidak pernah bernilai salah atau tidak pernah ada kontradiksi di dalamnya, dan sudah ada yang pernah atau bisa membuktikan bahwa bahwa pernyataan yang kita anggap teorema tersebut adalah pernyataan yang bernilai benar. Jadi meskipun ada pernyataan yang bernilai benar, tetapi di dunia ini belum ada yang bisa membuktikannya, itu kita tidak katakan sebagai teorema seperti itu. Baik. Sebelum kita memulai tentang aksioma insidensi yang akan kita bahas lebih lanjut, kita perlu mengenal dulu ada unsur-unsur yang perlu kita kenal di geometri itu sendiri. Namun kita coba lihat, ketika kita diberikan suatu pernyataan matematika atau katakanlah teorema, kita membuktikan teorema itu, kita katakan teorema itu benar dengan membuktikan atau dengan membandingkannya dengan pernyataan-pernyataan yang sudah kita buktikan kebenarannya. Jadi ini kita buktikan dengan pernyataan yang sudah dibuktikan kebenarannya. Atau sama kita katakan bandingkan. Sedangkan pernyataan-pernyataan ini, katakanlah banyak pernyataan di sini. Sedangkan pernyataan-pernyataan ini pun kita yakinkan kebenarannya dengan telah dibuktikan kebenarannya dengan membandingkan pada pernyataan lain yang telah dibuktikan. Pernyataan lain yang telah dibuktikan kebenarannya. Nah, tentu kalau kita perhatikan, bentuk ini akan saling merujuk dan saling merujuk satu sama lain. Akhirnya kita tidak bisa berhenti pada suatu hal yang kita jadikan rujukan pangkal. Makanya dari sini, agar kita punya rujukan yang menjadi pangkal atau kita katakan unsur pangkal, perlu sesuatu yang tidak kita definisikan. Apa maksudnya tidak didefinisikan? Maksudnya tidak definisikan, hal itu kita terima begitu, tapi mungkin kita tidak diberikan definisinya yang secara secara gamblang atau secara bagaimana, atau terkadang atau bisa kita katakan saja seperti ini. Nanti di geometri itu ada namanya titik, ada namanya garis, ada namanya bidang. Nah, ini yang kita sebut dengan istilah unsur yang tidak didefinisikan. Jadi memang ada permulaan seperti ini. Ini yang menjadi dasar kita sehingga kita bisa mengembangkan istilah aksioma, bisa muncul definisi, dan dari itu semua nanti bersama dengan ini yang unsur yang tak terdefinisi ini, kita bisa mengenal istilah teorema seperti itu. Sebelumnya mungkin ada yang berpikiran seperti ini, titik itu ada definisinya, garis itu ada definisinya, bidang itu ada definisinya. Untuk yang sepengetahuan yang pernah
saya pelajari itu belum ada yang bisa menemukan definisi formal terkait titik, garis, dan bidang. Salah satu alasannya adalah karena titik itu objeknya abstrak. Contoh begini, ketika kita buat seperti ini, mungkin kita sebut ini titik ya. Saya kasih begini, titik. Namun dalam aslinya itu dia tidak bisa dilihat seperti ini kalau titik. Mengapa? Karena titik itu tidak punya panjang, tidak punya lebar. Jadi dia objeknya abstrak. Namun selalu kita bisa buat perwakilan seperti ini supaya kita bisa berbicara atau supaya kita bisa mensketsa gambarnya misalnya. Tanpa dibuat seperti ini kan tidak ada apa-apa yang bisa kita buat. Sama dengan garis. Ketika kita buat garis seperti ini, ini mungkin kelihatannya punya ketebalan. Padahal aslinya garis itu dia tidak punya ketebalan. Jadi kita bisa katakan ketebalannya 0. Kalau panjang ya dia punya untuk garis, ruas garis ya, ruas garis. Kalau garis kan tidak berujung. Seperti itu maksudnya. Demikian halnya juga dengan bidang. Bidang itu punya luasan. Tetapi kalau dikatakan ketebalannya itu 0 ketebalannya. Tidak ada ketebalannya. Meskipun kalau digambar kelihatannya ada ya. Seperti itu. Jadi dari hal-hal tersebut maka kita tidak menemukan suatu definisi yang formal tentang titik, garis, dan bidang. Kita hanya katakan mereka itu objek kajian yang abstrak di geometris. Adapun kalau kita mau katakan titik itu perpotongan dari 2 garis bisa, garis itu perpotongan dari 2 bidang bisa. Tentu yang kita bicarakan di sini bidang rata ya, kita maksudkan di sini pembicaraannya. Seperti itu. Dari 3 unsur yang kita sebut unsur tak diketahui ini nanti, kita akan mengembangkan atau kita akan melihat yang mana saja yang disebut dengan aksioma geometri, aksioma insidensi maksudnya, berdasarkan dengan konsep atau 3 hal yang tidak terdefinisi ini. Seperti itu.